yang melaporkan KDM ke kantor polisi. Coba itu guys. Nih orang tua murid nggak tahu diuntung ya. Harusnya dia itu tahu dulu apa aja yang dikerjakan di sana. Karena saya dan para psikolog-psikolog lain ada untuk memberikan edukasi, memberikan asesmen dan sebagainya. Oke? Ini orang tua maunya apa ya? Cari panggung atau ada yang nyuruh nih? Dua ini aja sih guys. Kalau cari panggung, kamu salah cari panggungnya di sini. Mentang-mentang KDM lagi hits gitu, kamu cari panggung di sini supaya kalian juga terkenal. Atau ada yang nyuruh, kamu yang menjadi umpannya. Parah. Janganlah begitu, Pak. Bapak itu taunya apa di sana? Ada pelanggaran pidananya katanya. Tapi ya mudah-mudahan lah kamu sudah terwakilkan laporan tersebut. Dan mudah-mudahan kalian ingat ya guys, kalian gak usah follow dia, gak usah ngapa-ngapain dia. Kalau perlu kasih nasihat aja deh. Oke? Saya sih udah gak bisa ngomong banyak deh sama orang-orang yang cari panggung kayak begini. Dia gak ngerti apa yang dikerjakan di sana gitu loh. Bisanya cuma ngoceh dan protes. Gak usah sibuk-sibuk deh lapor ke Komnas HAM, lalu ke KPAI segala. Ngapain? Mereka tuh tahu, lebih tahu dari kamu deh kayaknya. Aduh, ini orang tua murid kayak apa nih kayak begini nih ya. Mau dianggap anaknya itu baik-baik aja, harusnya bersyukur sudah terdeteksi sejak dini. Siapa yang salah anaknya bisa masuk ke barak? Ya kalian, orang tua. Kamulah kau orang tua tuh yang salah. Kenapa bisa anaknya begitu dan sampai akhirnya masuk ke barak? Ayo. Gak boleh lah kayak gitu. Harusnya tuh ngelihat dari sisi positif, jangan terus-terus dari negatifnya. Heran deh. Gak ngerti apa aja yang dikasih pelajaran di sana, dikasih materi apa aja. Kalian gak tahu kan? Aduh, ribet deh ya. Nih orang kayak begini, heran saya. Salam, Tita Gading. Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi masalah memasukkan anak ke barak yaitu pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 yang isinya seperti ini. Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya serta membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Oke, saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini karena ini mungkin rasa benci saja. Kalau dia berniat untuk memajukan Jawa Barat, saya kira tidak akan seperti ini. Nah, rasa benci ini sehingga ingin memperkeruh suasana. Tetapi analisanya salah. Yang pertama di sini tidak ada unsur perekrutan militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak dibentuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik apapun. Ini tidak ada. Tetapi mereka hanya mengikuti pembiasaan, pembinaan karakter di lingkungan barak militer. Bukan pelatihan tempur. Ingat, di situ ada guru, di situ ada psikolog, di situ diberi makanan yang sehat. Nah, saya yakin Adel ini tidak berdiri sendiri. Tetapi Adel kayaknya ada yang membackingi. Afiliasinya nggak tahu kemana. Coba Anda bisa cari afiliasinya kemana, silakan tulis di sini. Dan kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukannya, kayaknya setiap yang dilakukan oleh Kang Deddy ini tidak bakal suka. Semuanya pasti akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya, karena niatnya bukan untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, tetapi ingin melemahkan Kang Deddy. Tapi ingat, bahwa Kang Deddy ini didukung oleh 95% rakyat Jawa Barat. Mereka merasa puas dengan itu. Bahkan dengan kegiatan yang memasukkan ke barak itu pun masyarakat puas. Ini bagaimana ini? Yang puas aja dilaporkan. Nah, ini berarti saya kira tidak akan berujung ini. Setiap ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy, pasti nanti dilaporkan terus. Dia mencari kelemahannya. Nah, tentunya ya yakin rakyat Jawa Barat akan membackingi Kang Deddy Mulyadi.
Kalau Anda punya misalkan keinginan sesuatu, ya rakyat Jawa Barat pun ingin sesuatu. Oke, mudah-mudahan rakyat Jawa Barat paham dengan ini dan silakan berikan komentar di sini. Salam sukses dari Kang Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adel berulah lagi melaporkan Bapak Aing ke Bareskrim Polri. Di situ dia mengatakan mewakili sebagai orang tua siswa. Terus pakai kata kami. Jangan GR, jangan merasa mewakili orang tua siswa. Ente dari Bekasi, gua dari Bekasi, gua nggak ngerasa diwakili sama ente sebagai orang tua siswa. Ya, jadi jangan pakai kata kami, itu malu doang. Ya, lu doang. Jangan pakai kata kami. Alasannya adalah katanya KDM memiliterisasi anak-anak. Katanya anak-anak dipaksa dicukur rambutnya ala militer, lalu dipakein baju militer. Kalau cuma alasan itu mah tuh, gimana dengan anak-anak ini yang dipakein dengan pakaian polisi, anak-anak TK? Anak saya juga waktu TK dipakai-pakein polisi. Apakah itu termasuk politisasi? Nah, termasuk anak-anak TK yang pakai baju tentara juga, apakah itu termasuk militerisasi? Karena cuma dibajuin doang. Kalau militerisasi itu dilatih perang, dikasih senjata, dan dijadikan pasukan cadangan. Itu militerisasi. Makanya baca yang banyak atuh. Jangan main game terus. Kebanyakan main game kayaknya nih Bapak Adel mah. Militerisasi itu dilatih perang tuh, terus dipersenjatai, dijadikan tim cadangan. Buat kemana? Ke Kongo, ke Beirut, Lebanon. Baru ini mah cuman dilatih kedisiplinan, kok militerisasi. Sok ararane si Bapak. Nah, sekarang Bapak Adel yang terhormat tahu nggak bahwa sistem pendidikan kedisiplinan itu seperti di STPDN, IPDN, STIP itu semi militer. Kenapa nggak digugat juga? Dianggap memiliterisasi anak. Kenapa nggak digugat? Sebenarnya ada banyak sekali netizen yang stitch atau memberikan pendapat terkait laporan dari Bapak Adel Setiawan terhadap Kang Deddy Mulyadi yang dinilai konyol, tidak nyambung, asal melaporkan, bahkan diduga mungkin saja ada sentimen pribadi, atau mungkin saja Bapak Adel ini ingin pansos, atau ada juga yang mengatakan mungkin saja si Bapak Adel ini ada backingannya. Dr. Lita Gading memberikan statement pertama, ternyata beliau ini juga terlibat langsung untuk mengajarkan tentang psikologi terhadap anak-anak yang dididik secara militer di barak militer yang merupakan program kerja dari Kang Deddy Mulyadi. Tadi sempat ada pertanyaan yang perlu dijawab dari Dr. Lita Gading. Jadi mungkin saja Dr. Lita Gading ini menduga gitu ya bahwa anak dari Bapak Adel Setiawan merupakan salah satu alumni dari peserta didik militer. Ternyata tidak. Anaknya itu nggak ada yang dimasukkan ke barak militer. Sedangkan beliau keluar-keluar. Katanya mewakili para orang tua. Dan tadi sudah ada salah satu orang tua yang kebetulan juga tinggal di Bekasi, tempat yang sama di mana Bapak Adel Setiawan ini tinggal. Katanya jangan pakai kata kami, Anda saja, kami tidak merasa terwakili oleh Anda. Dr. Lita Gading dan beberapa netizen sepakat bahwa diduga ada dua tujuan yang dilakukan oleh Bapak Adel Setiawan. Yang pertama, diduga Bapak Adel Setiawan ini ingin pansos. Terus yang kedua, sepertinya ada yang menyuruh Bapak Adel Setiawan ini untuk terus menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi dengan tujuan untuk menurunkan elektabilitas atau tingkat kepopuleran dari Kang Deddy Mulyadi. Kemudian pasal yang dilaporkan oleh Bapak Adel Setiawan kepada Kang Deddy Mulyadi itu pasalnya tidak nyambung sama sekali. Ada salah satu komentar dari salah satu pengacara advokat ya, rumah hukum,
yang dilarang pada pasal 76H itu Undang-Undang Perlindungan Anak adalah merekrut anak atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Padahal anak-anak dididik di barak militer untuk membuat mereka menjadi disiplin, bukan untuk berperang. Saya yakin 1000%, 100.000%, 1.000.000% bahwa laporan dari Bapak Adel Setiawan ini mungkin saja ditertawakan oleh Bareskrim Polri. Dan pada akhirnya, salah satu perwakilan dari warga Jawa Barat akan melaporkan Bapak Adel Setiawan ke Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik mungkin kepada Kang Deddy Mulyadi, karena diduga si Bapak Adel Setiawan ini membuat laporan yang tidak nyambung dan tidak ada hubungannya dengan program barak militer dari Kang Deddy Mulyadi. Dan saya yakin laporan dari perwakilan pendukung KDM akan diterima oleh Mabes Polri karena diduga pasal yang dilaporkan oleh Bapak Adel Setiawan kepada Kang Deddy Mulyadi itu tidak nyambung. Asal yang penting lapor.